Assalamualaikum wahai sobat YouTubiah yang berbahagia. Kita kembali lagi ke otak-atik. Gila bola semuanya kita otak-atik tentang roadmap kualifikasi FIFA World Cup 2026 zona Asia. Dimana di zona ini kita tahu semualah ya bahwa Indonesia akan berada di grup neraka. Semuanya neraka. Kenapa? Karena nggak ada tim yang KW-KW, nggak ada tim yang ecek-ecek ya. Apalagi di round 5 semakin sulit lawan-lawannya. Bukan berarti nggak semakin sulit. Grup kita itu di grup C ada Jepang, Australia, sama Arab Saudi yang langganan. Kalau biasanya kita langganan beli sume, ini mereka langganan dapat tiket otomatis ke Piala Dunia di round 3, yaitu Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Namun Indonesia berhasil lolos dari jeratan tiket langganan tiket Piala Dunia trio ini di grup kita dengan finish ke posisi 4. Bahrain itu 100 besar, juga China 100 besar, walaupun mereka belum langganan Piala Dunia. Namun Bahrain itu baru memenangkan Piala Teluk sebelum berkompetisi bersua dengan Indonesia kemarin di GBK kalah 1-0. Ini membuktikan bahwa level timnas kita itu sudah menyamai dengan negara-negara di Jazirah Arab. Diprediksi ya, lawan timnas kita itu di round 4 ya. Di round 4 ini adalah otomatis ada Indonesia dan ada bisa jadi Irak, bisa jadi Qatar. Kalau Qatar otomatis ya bisa jadi Irak, bisa jadi Uni Emirat Arab. Kita tinggal lihat nanti mana. Yang terpenting kita siap semua, hatta Irak. Walaupun kita belum pernah lawan Irak di level senior maupun level U23, kita dikalahkan ketika ingin merebut tiket Olimpiade, namun tidak apalah ya. Sekarang beda coach, beda sensasi, potensi, dan juga strategi otomatis kawan-kawan semuanya. Hal ini menumbuhkan semangat optimistis bagi insan gila bola bahwa timnas kita mampu lolos otomatis di round 4. Kalau tidak, ya harapannya tentu lolos otomatis sesuai apa yang dikatakan Wamen Stella, Wamenristek Dikti, bahwa otak-atik lolos ke Piala Dunia adalah average kita di angka 41, berapa persen itu ya, sekian persen, berarti lumayan hasilnya. Ada peluang kita lolos di Piala Dunia di round 4 ini. Namun untuk round 5 ya, round 5 kita posisinya cukup ya lelah dan sulit, tapi nggak tahu ya dengan skema yang diatur oleh federasi dan dengan tim pelatih, tentu saja semakin lama kita banyak trial dan banyak kompetisi di kualifikasi akan semakin mengompakkan beberapa status dari punggawa timnas kita. Di lini belakang semakin solid, di lini tengah juga semakin solid, di lini serang juga semakin solid, semakin menyatu, dan performnya kita di round 4 semoga aja bisa nyampe di sini. Kalau di round 5 ini kita akan satu pertandingan lagi dengan di zona Asia, lolos di grup A atau di grup B. Nanti yang lolos di sini akan bertanding di fase playoff dengan beberapa tim dari Oceania, dari Afrika, dan dari negara-negara lain. Ini otomatis juga jadi trial. Kita harapkan di round 4 ini sudah lolos Indonesia. Semoga aja nanti dengan Jepang menjadi trial agak menaikkan kepercayaan diri lah. Walaupun kalau menang itu keajaiban, kalau kalah jangan banyak-banyak. Kalau seri itu merupakan kemenangan bagi timnas kita. Kawan-kawan gibol gila bola dimanapun kalian berada, yang terpenting adalah optimis ya. Semuanya itu butuh proses kawan-kawan. Sampai Patrick Kluivert juga komentar tuh kemarin habis pertandingan,
dia bilang kalau dalam laga Indonesia versus Cina, oleh Romeni mencetak gol melalui tanda penalti menjelang akhir babak. Beliau mengatakan pertandingan berjalan sengit sebab menghormati upaya timnas Cina berusaha mati-matian. Karena di babak kedua kita lihat di awal babak kedua kita hampir kebobolan. Yang itu skemanya timnas Cina ya, Keponing itu pelatih yang nggak kaleng-kaleng kawan. Terus kalau yang kedua, skema yang dilancarkan di babak kedua juga mampu merepotkan lini pertahanan yang dikomandoi oleh JIJ, Sergigo dan Hafner. Trio ini sangat piawai untuk menjaga ketenangan di jantung pertahanan tim. Namun sekali lagi Audiro juga tampil clean sheet di babak kemarin. Penampilan perdana dia, 1 penyelamatan gemilang, 2 kali sontekan berhasil ditepis oleh kiper senior di tim Serie A. Di Liga Italia merupakan negara menjadi benchmark dari Indonesia menjadi negara sepak bola. Negara di dunia itu yang menjuarai Piala Pildun sangat banyak, selain Brasil ada Italia. Maka negara Italia ini patut menjadikan benchmark filosofi sepak bola kita. Kemarin awal-awal Pak Patrick dengan Alex Pastur dan satunya Lanzat, Pak Lanzat, semuanya baru menemukan yang terbaik itu adalah ala Italiano, bukan total football seperti di Belanda. Kita tahu dengan strategi Italiano berapa kali Italia telah menjuarai Piala Dunia. Di era kontemporer juga dia berhasil menjuarai Piala Dunia. Spanyol dengan takatikinya baru berhasil menjuarai Piala Dunia dan merajai Eropa. Bahkan sekarang penggawaannya di final League ya, berhadapan dengan Portugal besok ya. Kawan-kawan bisa lihat mereka akan bersua dengan Bang Dudu, dengan Yamal, generasi ketiganya Spanyol, ketiga ke bawahnya Bang Dudu akan menghadapi seniornya yaitu Bang Dudu. Mereka juga namun takatiki ini masih tahap pengembangan dan juga refleksinya masih trial and error. Terbukti mereka hanya sekali menjuarai Piala Dunia dan juga beberapa 2 atau 3 kali menjuarai Piala Eropa. Otomatis butuh pengembangan lagi. Namun Italia sudah berhasil mengembangkan filosofi sepak bolanya, counter attack, pertahanan berlapis-lapis, dan juga mengandalkan gelandang serang, dan otak di gelandang tengah ini merupakan main playmaker dari permainan ala Italiano Nerazzurri. Otomatis kawan-kawan ini menjadi sebuah batu loncatan kita agar semakin bijak sana dan bijak di sini. Sepak bola kita bukanlah total football tapi ala Nerazzurri, walaupun pelatihnya dari Belanda, karena pemainnya butuh abang-abangan, yakni Patrick Kluivert dan yang lain juga ya. Nggak tahu ini apakah ada deal dengan federasi atau enggak. Yang jelas kita harapkan sepak bola kita akan merajai dunia. Patrick Kluivert juga berkomentar melihat permainan asuhnya menghadapi Cina. Kluivert mengaku sudah tahu alternatif lain untuk format pemain di laga selanjutnya. Nah, ini dia berani loh. Kluivert ini menurunkan pemain domestik ya, Liga 1 seperti Beckham, Yakob ya, Egy. Dia berani loh ya menurunkan pemain seperti itu. Ini melipali juga, ini menunjukkan bahwa Patrick tidak anti domestik. Patrick juga sangat atensi dengan pemain-pemain di dalam negeri. Otomatis ini menjadi hal yang sangat berguna bagi kita agar timnas semakin jaya. Go ale-ale, ole-ole, dan kawan-kawan semuanya, timnas jaya. Bye. Still a long way to go. At least they, at the moment, look like progressing to the next level. And here's Beckham into the area, open on the right. There's a chance for Dink, and it's saved. Dink again on the turn, and it's wide.